Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di channel sederhana ini. Dukungan dan doa dari sahabat semua adalah semangat terbesar agar channel ini terus berkembang memberikan manfaat. Sahabat, pernahkah kita berpikir bahwa tidur, yang mestinya menjadi waktu istirahat dan pemulihan, ternyata bisa menjadi ancaman yang berbahaya? Ya, ada beberapa posisi tidur yang diam-diam bisa merusak organ vital, mengganggu peredaran darah, bahkan memicu kematian mendadak di malam hari. Karena itu, mari kita simak bersama pembahasan penting kali ini. 5 posisi tidur yang bisa berakibat fatal dan kematian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang sadar dan terhindar dari bahaya tersembunyi saat tidur. Sahabat, banyak orang merasa tidur telungkup itu nyaman. Perut menempel ke kasur, kepala miring ke samping, tangan terhampar, seakan-akan seluruh badan bisa beristirahat dengan bebas. Namun, siapa sangka bahwa posisi yang terlihat sederhana ini menyimpan bahaya besar, bahkan bisa berujung pada kematian mendadak. Secara medis, tidur telungkup atau prone position membuat dada dan perut tertekan langsung ke kasur. Akibatnya, paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna. Bayangkan, organ pernapasan yang seharusnya bekerja dengan lega justru harus berjuang keras untuk menghirup oksigen. Tekanan ini juga membuat jantung bekerja lebih berat, karena aliran darah tidak lancar. Jika dilakukan dalam waktu lama, risiko henti napas atau sleep apnea meningkat drastis. Inilah salah satu penyebab mengapa tidur telungkup sering dikaitkan dengan kematian mendadak di malam hari. Bahaya posisi ini semakin nyata pada bayi. Ada istilah medis yang dikenal dengan Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, yaitu kematian mendadak pada bayi saat tidur. Penelitian menunjukkan, bayi yang dibiarkan tidur telungkup berisiko lebih tinggi mengalami SIDS, karena saluran pernapasannya terhambat dan otak belum cukup matang untuk memberi sinyal bangun ketika kekurangan oksigen. Itulah mengapa para dokter anak di seluruh dunia selalu menekankan agar bayi tidur telentang, bukan telungkup. Bagi orang dewasa, risikonya memang sedikit berbeda, tetapi tetap berbahaya. Tidur telungkup dapat menyebabkan sakit leher parah, karena kepala harus diputar ke samping selama berjam-jam. Saraf di sekitar leher bisa terjepit, menimbulkan kesemutan hingga rasa nyeri yang menjalar ke bahu dan tangan. Tak hanya itu, tekanan pada perut bisa mengganggu sistem pencernaan, menyebabkan perut kembung, mulas, hingga memperparah penyakit MAG. Ada kasus yang lebih serius. Tidur telungkup dapat menghambat aliran darah ke otak. Ketika kepala miring terlalu lama, pembuluh darah di leher bisa tertekan. Jika kondisi ini terjadi pada seseorang yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, risiko stroke mendadak menjadi sangat besar. Bayangkan, hanya karena kebiasaan tidur telungkup, seseorang bisa bangun dalam keadaan lumpuh atau bahkan tidak bangun lagi selamanya. Beberapa studi juga menemukan hubungan antara posisi telungkup dengan kerusakan saraf tulang belakang. Punggung bawah yang tertekan terus-menerus dapat membuat saraf kejepit, sehingga menimbulkan rasa sakit kronis. Dalam jangka panjang, tidur telungkup bisa memicu gangguan postur tubuh, membuat tulang belakang melengkung tidak normal. Sahabat, tidur adalah anugerah. Namun jangan sampai anugerah itu berubah jadi malapetaka karena kelalaian kecil. Jika Anda masih terbiasa tidur telungkup, sebaiknya mulai ubah perlahan-lahan. Gunakan bantal yang nyaman, atur posisi tidur miring atau telentang, dan biasakan tubuh untuk beradaptasi. Ingatlah, posisi tidur telungkup bukan hanya membuat Anda tidak nyenyak, tetapi juga bisa mengantar pada risiko penyakit serius hingga kematian mendadak di malam hari. Sahabat, posisi tidur miring ke kanan sering dianggap sebagai posisi terbaik. Bahkan dalam ajaran Islam, tidur miring ke kanan dianjurkan karena memiliki banyak manfaat, terutama untuk ketenangan dan kesehatan. Namun, apakah berarti posisi ini sepenuhnya aman? Jawabannya, tidak selalu. Jika dilakukan terlalu lama dan terus-menerus, tidur miring ke kanan justru bisa membawa risiko yang berbahaya bagi tubuh, bahkan sampai pada titik yang fatal. Secara medis, tubuh kita tidak diciptakan untuk tertekan pada satu sisi dalam waktu lama. Saat tidur miring ke kanan,
Organ jantung yang posisinya berada di sebelah kiri dada akan tertekan ke arah kanan. Tekanan ini membuat aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh menjadi lebih berat. Bagi orang sehat, mungkin efeknya tidak terlalu terasa. Namun bagi penderita penyakit jantung, posisi ini dapat memicu rasa nyeri di dada, detak jantung tidak teratur, bahkan serangan jantung mendadak saat tidur. Selain itu, paru-paru kiri juga ikut tertekan. Fungsi pernapasan menjadi tidak seimbang, karena paru-paru kanan bekerja lebih dominan. Akibatnya, oksigen yang masuk ke tubuh tidak seimbang, dan pada sebagian orang bisa memicu sesak napas di tengah malam. Pernahkah Anda terbangun tiba-tiba dengan dada terasa berat dan sulit bernapas? Bisa jadi itu karena tubuh terlalu lama tidur miring ke kanan. Bukan hanya itu, posisi ini juga memberi pengaruh besar pada sistem pencernaan. Lambung manusia berada di sisi kiri perut. Ketika kita tidur miring ke kanan, posisi lambung berada lebih tinggi daripada kerongkongan. Akibatnya, asam lambung lebih mudah naik kembali ke tenggorokan, memicu rasa panas, nyeri ulu hati, bahkan penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Kondisi ini seringkali membuat tidur terganggu, dan dalam kasus serius bisa menyebabkan kerusakan pada saluran kerongkongan. Tidur miring ke kanan terlalu lama juga dapat menyebabkan tekanan pada organ hati. Hati adalah organ vital yang berfungsi membersihkan racun dalam tubuh dan mengatur metabolisme. Saat tubuh terus-menerus menekan hati dari sisi kanan, kinerjanya bisa terganggu. Meski dampaknya tidak langsung terasa, dalam jangka panjang hal ini dapat mempercepat kerusakan hati, terutama pada orang yang memiliki riwayat penyakit liver atau perlemakan hati. Sahabat, posisi tidur yang satu ini sering tidak disadari oleh banyak orang. Ada yang sengaja tidur tanpa bantal karena merasa lebih nyaman, ada juga yang justru menggunakan bantal di bagian kaki sehingga kepala berada lebih rendah dari tubuh. Sekilas, posisi ini tampak biasa saja, bahkan ada yang menganggap bisa melancarkan aliran darah ke otak. Namun kenyataannya, tidur dengan kepala lebih rendah dari tubuh adalah salah satu posisi paling berbahaya, yang bisa mempercepat datangnya penyakit mematikan, bahkan kematian mendadak di malam hari. Mengapa bisa berbahaya? Mari kita lihat dari sisi peredaran darah. Ketika kepala berada lebih rendah dari tubuh, tekanan darah di otak meningkat. Pembuluh darah halus di kepala dan otak dipaksa menerima aliran darah yang lebih besar dari biasanya. Pada orang sehat, mungkin hanya akan menimbulkan rasa pusing, sakit kepala, atau mimpi buruk. Tetapi pada orang yang memiliki riwayat hipertensi atau pembuluh darah yang rapuh, kondisi ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah otak. Inilah yang menjadi penyebab stroke mendadak saat tidur. Selain itu, tidur dengan posisi kepala lebih rendah membuat sistem pernapasan bekerja tidak normal. Paru-paru menjadi lebih sulit mengembang karena aliran darah yang menekan rongga dada. Akibatnya, tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan jantung berdebar kencang, sesak napas, hingga gagal napas saat tidur. Dalam kondisi kronis, kebiasaan ini bahkan bisa mempercepat kerusakan fungsi paru-paru. Tidak berhenti sampai di situ, sahabat. Posisi ini juga sangat berisiko bagi penderita penyakit jantung. Ketika kepala lebih rendah, jantung harus memompa darah dengan lebih keras untuk menyesuaikan tekanan. Beban ini bisa memicu serangan jantung mendadak pada malam hari, apalagi jika seseorang sudah memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Banyak kasus orang yang terlihat sehat, lalu meninggal mendadak saat tidur. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah posisi tidur seperti ini. Gangguan lain yang sering muncul adalah pembengkakan pada wajah. Tekanan darah yang mengalir ke kepala membuat wajah menjadi lebih bengkak, mata sembab, dan terasa berat saat bangun tidur. Meski terlihat sepele, itu tanda bahwa sirkulasi darah tidak berjalan dengan normal. Bayangkan jika kondisi ini berlangsung setiap malam selama bertahun-tahun. Tentu dampaknya akan jauh lebih serius pada kesehatan otak dan jantung. Para ahli tidur menyarankan agar kepala tetap lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan tubuh ketika tidur. Itulah alasan mengapa kita dianjurkan menggunakan bantal.
Posisi kepala yang sedikit terangkat membantu menjaga aliran darah tetap stabil, mengurangi risiko stroke, dan memudahkan pernapasan. Bahkan bagi penderita asam lambung, tidur dengan kepala lebih tinggi bisa mencegah cairan lambung naik ke kerongkongan. Sahabat, jangan sepelekan hal kecil seperti bantal. Banyak orang yang meremehkan, padahal fungsi bantal bukan hanya sekedar penyangga kenyamanan, tapi juga pelindung kesehatan. Tidur dengan kepala lebih rendah dari tubuh sama saja dengan memberi beban berat pada jantung dan otak. Dan kita tahu, dua organ inilah yang paling menentukan hidup dan mati manusia. Oleh karena itu, mulai malam ini perhatikan posisi tidur Anda. Pastikan kepala selalu lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan tubuh. Jangan biasakan tidur tanpa bantal atau dengan posisi menurun. Ingatlah, tidur adalah waktu untuk memulihkan tubuh, bukan untuk memperbesar risiko penyakit. Kesalahan kecil dalam posisi tidur bisa berubah menjadi malapetaka besar yang merenggut nyawa tanpa diduga. Sahabat, pernahkah Anda tertidur di kursi, di mobil, atau bahkan di sofa dengan posisi duduk? Banyak orang menganggap ini hal biasa. Bahkan sebagian orang yang memiliki masalah pernapasan memilih tidur dengan posisi setengah duduk karena merasa lebih lega. Namun di balik kenyamanan sesaat itu, tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk menyimpan bahaya besar bagi kesehatan. Jika dibiarkan menjadi kebiasaan, risiko yang muncul bisa sangat fatal, bahkan berujung pada kematian mendadak. Mari kita lihat dari sisi peredaran darah. Ketika tidur dalam posisi duduk, sirkulasi darah di kaki terganggu. Darah yang seharusnya mengalir lancar ke jantung justru terhambat di pembuluh darah bagian bawah. Inilah yang bisa memicu deep vein thrombosis, DVT, yaitu penggumpalan darah di pembuluh vena dalam, biasanya di betis atau paha. Bahayanya, gumpalan darah ini bisa pecah dan terbawa aliran darah menuju paru-paru, menyebabkan emboli paru yang sangat mematikan. Bahkan dalam hitungan menit, kondisi ini bisa merenggut nyawa seseorang tanpa sempat ditolong. Selain itu, tidur duduk membuat paru-paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Posisi tubuh yang menekuk membatasi ruang dada untuk bernapas. Akibatnya, jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Kekurangan oksigen dalam jangka waktu lama bisa membuat otak terganggu, jantung bekerja lebih keras, hingga memicu gagal napas saat tidur. Itulah mengapa banyak orang yang tidur dalam posisi duduk sering terbangun dengan rasa sesak, pusing, atau jantung berdebar kencang. Bahaya lain yang jarang disadari adalah kerusakan tulang belakang. Tidur duduk membuat punggung melengkung tidak alami selama berjam-jam. Hal ini bisa menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang, otot, dan saraf. Akibatnya, muncul rasa nyeri kronis, kesemutan di tangan dan kaki, bahkan risiko kelumpuhan jika saraf terjepit dalam waktu lama. Tidur setengah duduk memang kadang dipilih oleh penderita asma, flu berat, atau gagal jantung, karena posisi ini terasa lebih mudah untuk bernapas. Tetapi perlu diingat, posisi ini hanya solusi sementara, bukan kebiasaan yang aman untuk jangka panjang. Justru pada penderita gagal jantung, tidur dengan posisi setengah duduk setiap malam bisa menjadi pertanda kondisi sudah sangat parah, di mana jantung tidak mampu lagi memompa darah dengan baik saat tubuh berbaring. Tidak hanya itu, sahabat, tidur duduk juga bisa merusak kualitas tidur. Dalam posisi ini, tubuh tidak pernah benar-benar masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Padahal, fase inilah yang paling penting untuk pemulihan sel-sel tubuh. Akibatnya, meski tidur terasa lama, tubuh tetap lelah, pikiran mudah stres, dan sistem imun menurun. Bayangkan jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tubuh akan semakin rentan terkena penyakit serius. Sahabat, tidur adalah waktu di mana tubuh harus beristirahat dengan tenang, jantung berdetak stabil, paru-paru menghirup oksigen dengan lega, dan otak beristirahat dari segala kepenatan. Tetapi semua itu tidak akan terjadi jika kita tidur dengan posisi duduk atau setengah duduk. Yang ada justru risiko gumpalan darah, gagal napas, sakit tulang belakang, hingga kematian mendadak. Mulai sekarang, biasakan tidur dengan posisi berbaring yang benar. Gunakan bantal yang nyaman,
Posisikan tubuh miring atau telentang sesuai kebutuhan, dan pastikan sirkulasi darah tetap lancar. Jangan biarkan kebiasaan sepele seperti tidur duduk merenggut kesehatan bahkan nyawa Anda. Sahabat, itulah 5 posisi tidur yang ternyata bisa berakibat fatal, bahkan merenggut nyawa tanpa kita sadari. Mulai dari tidur telungkup yang menekan paru-paru dan jantung, tidur miring terlalu lama yang membebani organ vital, tidur dengan kepala lebih rendah yang memicu stroke, hingga tidur dalam posisi duduk yang berisiko penggumpalan darah. Semua terlihat sepele, namun jika dibiarkan menjadi kebiasaan, akibatnya bisa sangat berbahaya. Ingatlah, tidur bukan sekadar istirahat. Tidur adalah proses pemulihan alami yang diberikan Allah agar tubuh kita tetap sehat. Karena itu, jagalah posisi tidur dengan benar. Biasakan tidur telentang atau berganti-ganti posisi, gunakan bantal yang nyaman, dan pastikan tubuh mendapat kualitas tidur terbaik. Dengan begitu, kita bisa bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan kesehatan yang terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, umur panjang yang berkah, rezeki yang halal dan melimpah, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.